salah satu karakter antagonis pendukung di final arc Castle Infinity di seri anime dan manga Kimetsu no Yaiba. Dia merupakan anggota iblis bulan atas peringkat ke-6 yang menggantikan posisi Gyutaro dan Daki setelah kematian mereka. Selama hidupnya sebagai manusia, Kaigaku memiliki penampilan yang terlihat kuat dengan badan berotot dan tatapan mata yang tajam, dan dia juga termasuk ahli pedang yang berbakat. Kaigaku juga merupakan mantan pemburu iblis yang menjadi murid Hashira petir terdahulu yaitu Jigoro Kuwajima, dan dia juga merupakan senior dari Zenitsu Agatsuma. Namun dengan semua kelebihannya tersebut, Kaigaku justru memiliki sifat pengecut yang licik dan hanya mementingkan nasibnya sendiri, dan dia bahkan tidak peduli dengan nasib gurunya yang memilih bunuh diri akibat kelakuannya. Selama arc pelatihan pertempuran akhir, diketahui Kaigaku tanpa sengaja bertemu dengan Kokushibo dan langsung ketakutan ketika melihat kekuatannya. Sadar nyawanya terancam, Kaigaku justru menyerah di hadapan Kokushibo yang kemudian menawarkan untuk mengampuni nyawanya jika Kaigaku mau berubah menjadi iblis. Kaigaku pun menerima tawaran tersebut dan tak lama setelahnya, dia kemudian diangkat menjadi anggota iblis bulan atas peringkat ke-6. Selama seri Kimetsu no Yaiba berlangsung, Kaigaku diketahui menjadi pemburu iblis kedua setelah Kokushibo yang memilih berkhianat dengan menjadi anak buah Muzan. So di video kali ini, kita akan membahas iblis bulan atas peringkat. Share dan subscribe ya. Langsung saja, kita mulai pembahasannya. Kisah Kaigaku dimulai saat dirinya masih menjadi manusia, di mana Kaigaku terlahir sebagai seorang anak yatim piatu karena kedua orang tuanya telah meninggal saat dirinya masih kecil. Hidup sebatang kara karena tidak memiliki orang tua, Kaigaku terpaksa menjadi pencuri dan memakan makanan sisa untuk dapat bertahan hidup. Suatu hari dalam usahanya untuk mencuri, Gyomei Himejima menemukannya dan kemudian menawari Kaigaku untuk tinggal di kuil, bersama dengan anak yatim piatu yang lainnya. Kaigaku pun menerima tawaran tersebut, dan sejak saat itu, dia tinggal di kuil bersama anak asuh dari Gyomei Himejima. Tapi sayangnya, Kaigaku tidak bersyukur atas keadaan barunya ini, dan dia justru melakukan kebiasaan lamanya dengan sering membuat onar, lalu diam-diam mencuri uang di kuil. Hal itu kemudian membuatnya ditangkap oleh anak asuh yang lain, sehingga Kaigaku kemudian diusir dari sana. Malam hari saat Kaigaku akan pergi meninggalkan tempatnya, dia justru bertemu dengan iblis yang berniat untuk membunuhnya. Sadar dirinya dalam bahaya, Kaigaku justru meminta iblis tersebut untuk mengampuni nyawanya. Dan sebagai gantinya, dia memberitahu iblis itu untuk memangsa sejumlah anak yang tinggal di dalam kuil. Peristiwa ini kemudian membuat 7 anak asuh dari Gyomei tewas terbunuh oleh iblis, dan Gyomei sendiri harus dipenjara karena dituduh sebagai pelakunya. Namun bagi Kaigaku sendiri, kejadian tersebut justru membuatnya memiliki keyakinan bahwa dia akan menghalalkan segala cara agar bisa bertahan hidup, tidak peduli jika itu harus mengorbankan nyawa orang lain. Beberapa hari setelah dia kembali hidup di jalanan, Jigoro lalu menemukan Kaigaku dan membawanya untuk menjadi muridnya bersama dengan Zenitsu. Jigoro kemudian mulai mengajarinya teknik pernapasan petir, dan Kaigaku ternyata memiliki bakat yang tinggi dalam ilmu berpedang. Sehingga berbeda dengan Zenitsu, Kaigaku justru cepat dalam menyerap teknik pernapasan petir yang diajarkan oleh Jigoro Kuwajima. Sayangnya ketika Kaigaku meminta Jigoro untuk mengangkatnya menjadi Hashira petir yang baru, Jigoro justru menolak permintaan tersebut karena menurutnya Zenitsu juga memiliki bakat untuk menjadi seorang Hashira. Perkataan Jigoro jelas membuatnya marah kepada Zenitsu, hingga suatu hari dia pernah melempar Zenitsu dengan buah persik dan menghinanya karena Zenitsu adalah murid yang sangat lemah dan tidak pantas untuk mempelajari teknik pernapasan petir. Singkat cerita, selama Zenitsu berjuang membasmi iblis bersama Tanjiro dan kawan-kawan, Kaigaku tanpa sengaja bertemu Kokushibo yang kemudian membuatnya sangat ketakutan karena melihat kekuatan dari iblis bulan atas tersebut. Kaigaku lalu memohon Kokushibo untuk mengampuni nyawanya, sehingga Kokushibo kemudian menyuruh Kaigaku untuk berubah menjadi iblis. Setelah menjadi iblis, Kaigaku mulai membunuh dan memakan banyak manusia yang membuatnya semakin kuat. Dan setelah kematian Gyutaro dan Daki, Muzan lalu mengangkatnya menjadi iblis bulan atas ke-6 yang baru. Sayangnya kabar tentang Kaigaku yang memilih bergabung menjadi iblis telah didengar oleh kakek Jigoro, sehingga hal ini membuat Jigoro merasa sangat malu kepada pasukan pemburu iblis,
yang akhirnya membuat Jigoro melakukan seppuku atau bunuh diri untuk menebus kesalahannya tersebut. Saat arc Kastil Infinity berlangsung, Kaigaku kemudian bertemu dan bertarung melawan Zenitsu yang merupakan juniornya sendiri. Pertarungan tersebut pada akhirnya membuat Kaigaku terbunuh, setelah kepalanya berhasil dipenggal dengan teknik pernapasan baru yang diciptakan oleh Zenitsu. Kepribadian. Meskipun secara umum Kaigaku memiliki bentuk fisik yang kekar dan wajah yang bertahan dengan mencuri dan melakukan kejahatan lainnya, membuat Kaigaku memiliki pandangan hidup yang hanya mementingkan dirinya sendiri, dan tidak peduli jika tindakannya akan mengorbankan orang lain. Hal ini terlihat saat dirinya dengan tega merelakan teman-temannya di dalam kuil untuk dibunuh oleh iblis agar dia bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Juga saat dirinya langsung menyerah dan memutuskan untuk menjadi iblis di hadapan Kokushibo, di mana dia tidak memperdulikan bagaimana nasib dari gurunya yaitu kakek Jigoro. Selain itu, alasan kenapa Jigoro tidak menjadikannya sebagai Hashira petir adalah karena selama berlatih, ternyata Kaigaku tidak pernah menunjukkan keinginannya untuk membunuh iblis, atau bahkan melindungi nyawa manusia. Saat dia berhadapan dengan lawan yang lebih kuat darinya, maka Kaigaku cenderung akan cepat menyerah dan tidak berusaha untuk melawan. Tapi jika berhadapan dengan lawan yang lemah, Kaigaku akan bersikap seolah dirinya adalah orang yang kuat, seperti saat dia meremehkan Zenitsu dengan menyebutnya sebagai sampah yang pengecut. Kemampuan. Setelah perubahannya menjadi iblis, Kaigaku memiliki kekuatan yang semakin kuat di mana kecepatan dan refleks serangannya mampu mengungguli dan hampir membuat Zenitsu terbunuh dalam pertarungan. Kaigaku juga mampu menggunakan seni darah iblis untuk memanipulasi teknik pernapasan petirnya, sehingga hal ini membuat efek serangannya semakin berbahaya. Dan juga karena seni darah iblis tersebut, Kaigaku memiliki serangan petir yang berwarna hitam pekat, berbeda dengan warna petir pada umumnya. Selain itu, Kaigaku juga telah menguasai 5 dari 6 bentuk teknik pernapasan petir. Dan yang menarik lagi adalah tidak seperti Zenitsu, Kaigaku justru tidak bisa menguasai bentuk pertama dari teknik pernapasan petir. Ini terjadi karena secara logis Kaigaku tidak bisa melakukan kuda-kuda pernapasan pertama, sebab dia selalu terlihat meletakkan sarung pedangnya di punggung, sehingga membuatnya sulit untuk melakukan gerakan tersebut. Sedangkan Zenitsu terlihat selalu meletakkan sarung pedangnya di pinggang, dan hal ini membuatnya leluasa untuk melakukan bentuk pertama dari teknik pernapasan petir. Setelah memutuskan bergabung menjadi iblis, membuat Kaigaku menjadi pemburu iblis kedua setelah Kokushibo, yang diketahui memilih berkhianat dan menjadi anak buah Muzan. So itulah pembahasan mengenai iblis bulan atas ke-6 yang merupakan seorang pengguna teknik pernapasan petir yaitu Kaigaku. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya.